Yo, kemarin rame juga ya kursi 800 ribuan. Dan sekarang kita ada yang sedikit lebih budgetnya. Selisih sedikit ya, selisih 100 ribu. Dan ini juga kemarin banyak dari kalian yang komen soal kursi ini. Ada beberapa lah ya gue lihat. Jadi gue tahu dan gue coba untuk datengin kursi ini, namanya Trendy. Ada yang FOB 99 sama yang FOA 99. Bedanya ada di headrestnya doang. Jadi kita akan coba lihat kursi budget ini. So, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi kenapa alasan gue tertarik sama kursi yang budget ini? Karena kalau gue lihat dari gambarnya, dia punya kaki itu udah lebar gitu. Biasanya di kursi harga 700 ribuan itu kakinya lebih kecil dibanding ini, jadi gampang jatuh. Dan ini udah standar lah. Dan mari kita mulai unboxingnya. Ini kemarin ada yang bilang, plastiknya ke plastik ember gak bang? Enggak ya, yang iCloud kemarin juga nggak kayak gitu sih. Ini juga sama, nggak kayak gitu. Oke lah. Ini mekaniknya rocking aja yang jelas nih pasti ya. Ini joknya, juga harap joknya oke. Iya, oke. Rapi bawahnya. Mantap. Tapi lumayan tipis sih ini. Dan bentuknya juga flat aja gitu. Ya gue nggak expect banyak sih soal dudukannya. Ini untuk foot base-nya, ya molding pakai nilon. Dan ya ini ukurannya dia lumayan besar ya. Ya ini udah pakai yang 60 cm. Nggak kecil jadinya. Mantap. Manual. Dan ini backrest. Lumbar support. Terpisah gitu ya? Nggak bisa di-adjust kah? Oh nggak deh. Set. Oke. Tapi sih kalau gue lihat dari bentuk sandarnya doang ini oke loh. Ini mesh yang mirip kayak OCA 258 sih. Dan ini part terakhir udah kosong. Wih, gas lift apa yang mereka pakai? Udah BIFMA sih. Kelas 2. Gue pribadi sih lebih aman kelas 3 ya tentu. 130-an setahu gue kalau kelas 3. Kelas 2 tentu di bawah itu, jadi ya make sure aja kalian beratnya at least nggak nyampe 100 kilo lebih lah ya. Dan ini untuk rodanya, caster wheel plastik dan diameternya 4,5. Dan ini untuk baut-bautan. Pasti gini sih ya, ini bener ya, kita pasang dulu. Terus ini gimana masuknya ke bawah ya? Apa ini gini ya? Mari kita pasang armnya dulu, dua-duanya kita pasang. Backrest sama armrest udah kepasang, cuma agak susah sih untuk pasang ke joknya ya, gimana caranya? Kayak gini gitu loh. Susah lumayan sih ya untuk masangnya karena platnya tuh kayak nggak sejajar gitu loh lubangnya. Lubang armrest sama lubang yang ada di seatnya tuh susah loh. Gue nyerah banget sih. Susah banget coy. Senderannya nggak jelas banget lubangnya. Tangan gue sampai perih banget ini. Jadi ininya nih kurang kesini nih. Nggak bisa ini miring. Tadi malah crack jadinya. Harus lurus. Dan nih lurus ya. Oke lah, kita lanjut yang armrest tadi kayak nggak optimal gitu lah bautnya. Mari kita coba buka. Ini lebih berat ya? Padahal cuma beda headrest doang harusnya. FOA 99. Dan gue pilih warna yang beda sih dari yang FOB-nya tadi. Dan partnya harusnya sama aja, sama semua, persis sama. Ini bentuk seatnya juga sama, bahan fabriknya juga sama. Ini tangannya, gue harus pasang kayak tadi lagi. Headrestnya lebar banget ya. Coba beda part di headrest aja sih, semuanya sama. Pakai gas lift yang sama juga nih. Ya udah sertifikasi BIFMA SGS kelas 2. Karena gue pilih warna abu-abu itu jadi pembeda juga ya. Warnanya itu ada 2, hitam dan abu-abu. Gue menemukan sebuah hack untuk pasang armrest dengan backrest dengan seatnya. Jangan ikutin manual guide-nya.
stres banget tadi. Jadi gini caranya. Kalau lihat di manual guide, ini semuanya harus di-assemble dulu antara armrest dengan backrest, baru dipasang dengan seatnya. Dan ini nggak gue rekomendasiin karena akan susah banget pas pasang armrestnya. Jadi caranya adalah biarin pasang backrest sama seatnya dulu, baru ini armrest ini kalian baut dulu nih ke sini nih. Baut dan ini baru dimasukin ke sana. Memang nanti agak nggak pas gitu, tapi bisa ditarik. Lebih mending narik ini dibanding kita narik yang sebelah sini. Ini susah banget. Gue udah berhasil masang yang sebelah sana dan ini rapi banget ya jadinya. Ini beneran rata di sininya dan di bagian sini juga rata. Ya, udah jadi ya dari dua kursi ini. FOA 99 yang ada headrestnya dan FOB 99 yang nggak ada headrestnya. Gue pribadi suka banget sama warnanya sih ya. Gue lupa deh FOB 99 itu ada warna abu-abu atau enggak. Tapi gue sangat menyarankan untuk kalian beli yang abu-abu aja karena kelihatannya itu nggak murahan. Jadi kelihatan bagus banget warna abu-abunya. Gue suka sih. Dan masalah headrest atau enggak, sebenarnya tanpa headrest pun gue pribadi nggak masalah. Karena sandaran dia tuh udah cenderung tegak. Jadi untuk kerja gue nggak perlu pakai headrestnya. Headrest kepake kalau kita pengen nyandar gini aja sih. Dan memang peruntukan headrest di office chair tuh sebetulnya untuk itu, ketika kita lagi rebah, pengen istirahat. Jadi kalau kerja sebenarnya headrest tuh nggak terlalu kepake lah. Secara posisi duduk jujur ini lebih natural dibanding iCloud kemarin. Catatan untuk si Trendy ini ada di bagian joknya yang nggak lebih enak dibanding iCloud. Cuma gue lebih suka sama tekstur fabriknya aja. Kalau iCloud tuh lebih sedikit kasar ya. Kalau ini lebih halus, cuma foamnya enakan iCloud dan lebih tebal iCloud. Untuk armrest ya udah aja gitu. Gue juga gak bisa komen dan pasangnya stressful banget pas awal-awal belum tahu caranya karena ngikutin manual guide-nya dia. Tapi setelah gue coba pakai cara gue sendiri itu jauh lebih gampang. Armrest ini bukan tipikal kursi kerja yang kita kerja di depan meja dan manfaatin armrestnya untuk bisa sejajarin sama daun meja. Karena ya nggak bisa kita set di hidrolik tertinggi pun untuk meja ukuran 70 cm, 73 cm ini nggak bisa support gitu. Nah kalau kita maksain untuk taruh tangan di armrest, jadi bahunya tuh kurang rileks, harus agak ke bawah gitu. Jadi ya ini tipikal yang kalau kerja itu tangannya jadi di atas meja kayak gini sih, karena armrestnya nggak nyampe. Ini adalah kursi yang cocok mungkin ada di ruang-ruang rapat ya. Karena kan ruang rapat biasanya kita dengerin orang terus kayak gini aja duduknya, that's fine, nggak apa-apa. Terus untuk lebar footbase-nya ternyata dia 60 cm footbase-nya, nggak terlalu yang besar dan safety banget sebetulnya, cuma better dibanding 50 atau 40 ada juga waktu itu sempat pegang itu gampang banget jatuh. Kalau ini masih aman, tapi lebih aman lagi kalau lebar 70. Dan feeling duduk di FOA 99 sama FOB 99 itu literally sama, nggak ada beda sama sekali. Karena ya bedanya ada di headrestnya aja. Bedanya cuma 100.000. Apakah gue rekomendasiin yang headrest? Nggak juga sih, untuk gue pribadi yang FOB pun sebenarnya udah aman aja. FOB tuh ada warna abu-abu nggak ya? Tidak ada sayangnya. Di sini sih ada variannya ya, cuma stoknya habis tulisannya. Mungkin kalau misalnya si FOB 99 ini ada warna grey, ya gue rekomendasiin yang FOB 99 aja. Untuk lumbar supportnya nggak terlalu berasa juga sih, walaupun ini unik banget. Ya secara feel duduk oke lah untuk kursi di harga 700 ribuan ya 800 untuk yang FOA 99. Jujur pas disandarin pun ini aman. Walaupun pasang armrestnya susah dan backrestnya susah, tapi untuk disandarin dia nggak ada yang melihat ke kiri kanan. Dan ini tinggi maksimal si FOA atau FOB ya sebenarnya sih pas aja, cuman harusnya bisa lebih tinggi lagi ya. Mungkin karena bentuk footbase-nya juga, terus ukuran caster wheel juga dia bukan pakai yang 6 cm diameternya, jadi itu juga mempengaruhi tinggi dari kursinya. Kalau di Aiko walaupun emang armrestnya juga tingginya mirip-mirip, tapi dia itu bisa tinggi banget lah, bisa ngelebihin dari meja 73 cm. Catatannya buat Trendy, manual guide-nya sih ya, coba dibikin lebih manusiawi mungkin step-stepnya. Menurut punya gue tuh lebih bener gitu. Pasang backrest dulu ke bagian jok, baru ini armrest tuh dipasang ke joknya, baru dipasang ke backrest. Kalau armrest dipasang ke backrest baru ke jok,
mati. Gue harus perbanyak lagi sih referensi kursi-kursi harga segini biar gue tahu gitu loh. Memang kelas di kursi segini tuh kayak gimana standarnya. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Kursi budget lagi. Ini kalau rame lagi emang kalian sukanya yang budget-budget ya. Coba gue saranin ya kalau misalnya emang kalian mau punya personal kursi kerja gitu ya, invest lah. Mungkin 300 ribuan lagi ya. Nabung sebulan 2 bulan lagi untuk beli kayak OCA 258 kah. Ya itu jauh lebih enak sih ya, khususnya untuk di foamnya dia sama posisi duduk sama tingginya juga itu dia udah lebih pas. Cuman ya nggak salah juga kalau misalnya emang kalian mau upgrade dari kursi bakso kalian ke kursi kayak gini, udah ada senderannya, bisa kerja tegap. Sebenarnya sih udah oke-oke aja. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.